siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa kalau kalian sudah siap belajar hari ini. Nah, kalau kalian sudah siap belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Sebelum dilanjut pada pembahasan materi hari ini, ada prasyarat yang harus kalian sudah tempuh sebelumnya. Yang pertama, kalian sudah mengetahui ciri-ciri matriks. Yang kedua, kalian sudah mengenal istilah-istilah dalam matriks. Yang ketiga, order matriks. Yang keempat, jenis-jenis matriks. Yang kelima, transpose. Dan yang keenam, kesamaan dua matriks. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar untuk materi hari ini. Bisa dilihat? Yang pertama, 3.4, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan infus matriks ordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan infus matriks ordo 2x2 dan 3x3. Nah, untuk selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, 3.4.1, yaitu menyatakan determinan ordo 2x2. 3.4.2, menentukan determinan ordo 2x2. 3.4.3, menentukan determinan ordo 3x3 dengan cara sarus. 3.4.4, menggunakan sifat-sifat determinan matriks. 4.4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, dapat mengetahui tentang determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, dapat menentukan dan mengkomunikasikan determinan matriks ordo 2x2 maupun 3x3. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 2x2 maupun 3x3. Nah, sebelum dilanjut, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu determinan? Dan bagaimana cara menentukannya? Oke, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Supaya lebih jelas, silakan simak materi ini dengan seksama. Tetap semangat dan konsentrasi ya belajarnya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang determinan matriks dan sifat-sifat determinan matriks. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan submateri yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari cara menentukan determinan matriks ordo 2x2. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari cara menentukan determinan matriks ordo 3x3 dengan metode sarus. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari sifat-sifat determinan matriks. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, sebaiknya kalian sudah paham dan tahu apa pengertian dari determinan matriks itu. Sekarang Ibu ingin tanya, ada yang tahu gak pengertian dari determinan matriks itu apa? Masa sudah lupa? Di awal kan Ibu sudah mengulasnya sedikit tentang pengertian dari determinan matriks. Sudah lupa atau belum ingat? Baiklah, kalau kalian belum ingat, Ibu akan mengingatkan kembali
tentang pengertian dari determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Lalu muncullah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan matriks persegi itu? Ada yang tahu gak maksud dari matriks persegi itu apa? Baiklah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Muncullah sebuah pertanyaan. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya tidak sama, kita tidak bisa mencari determinannya. Jawabannya sudah pasti tidak bisa mencari determinan matriksnya, karena suatu determinan matriks dapat dihitung ketika nilai yang dapat dihitungnya itu dari unsur matriks persegi. Sampai sini kalian sudah paham kan? Baiklah, kita lanjut. Misalkan, misalnya terdapat suatu matriks yang kita beri nama dengan matriks A. Determinan matriks A ini bisa ditulis atau dinotasikan dengan tanda det A, det dalam kurung A, atau notasinya seperti ini ya. Nah, sekarang cara mencari determinan suatu matriks juga berbeda-beda ya, tergantung dari ordonya. Untuk itu, kita pelajari satu persatu cara menentukan determinan matriks. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari cara menentukan determinan matriks ordo 2x2. Misalnya diketahui matriks A dengan elemennya A, B, C, dan D. Nah, untuk elemen A, D ini terletak pada diagonal pertama. Untuk elemen B, C terletak pada diagonal kedua. Sehingga untuk mencari nilai dari determinan matriks A, kita dapat memperolehnya dengan cara mengurangkan hasil kali diagonal pertama dengan hasil kali diagonal kedua. Nah, ini rumus dari determinan matriks ordo 2x2. Didapat determinan A sama dengan elemen A, B, C, D sama dengan ini ya, hasil kali diagonal pertama A dikali D dikurangi B kali C. Pasti masih bingung ya? Baiklah, biar tidak bingung, langsung saja ke contoh soal. Tentukan determinan matriks berikut ini. A dengan elemennya 2, 5, 4, 3. Penyelesaiannya, langsung saja kita tulis notasi dari determinan matriks A-nya seperti ini. Det A sama dengan 2, 5, 4, 3. Kita tinggal kalikan elemen diagonal pertama 2 dikali 3. Kemudian elemen diagonal keduanya dikalikan pula 5 dikali 4. Sehingga
hasil kali diagonal pertama dikurangi hasil kali diagonal kedua menghasilkan nilai dari determinan A itu sendiri. Nah, bisa dilihat kan? 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. 6 dikurangi 20 hasilnya negatif 14. Jadi determinan dari matriks A adalah negatif 14. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan determinan matriks ordo 3x3. Kira-kira untuk menentukan determinan matriks ordo 3x3 itu mudah gak ya? Biar tidak penasaran, langsung saja kita pelajari cara menentukan determinan matriks ordo 3x3. Misalkan diketahui matriks A dengan elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks berordo 3x3. Perlu kalian ketahui bahwa dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 itu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Namun, pada pertemuan hari ini kita hanya akan belajar tentang cara menentukan determinan matriks ordo 3x3 dengan aturan Sarus. Langsung saja, inilah rumus dari determinan matriks ordo 3x3. Nah, untuk menentukan determinan matriks A, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, tulis kembali kolom ke-1 dan kolom kedua di sebelah kanan matriks A. Jadi, langkah pertama untuk menentukan determinan matriks itu, kalian tulis kembali kolom ke-1 dan kolom kedua di sebelah kanan matriks A. Oke, untuk selanjutnya, kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis yang digambarkan di sini ya. Jadi nanti polanya ada yang ke kanan dan arahnya ke kiri. Baik, kita akan mencari elemen-elemen matriks yang arahnya ke kanan terlebih dahulu ya. Kita tinggal mengkalikan saja ya. Misal di sini A11 dikali A22 dikali A33. Lanjut, A12 dikali A23 dikali A31. Lanjut, A13 dikali A21 dikali A32. Nah, untuk yang arahnya ke kanan sudah selesai kita kalikan. Ketika sudah selesai kita kalikan, langsung mengalihkan elemen-elemen yang arahnya ke kiri. Langsung A13 dikali A22 dikali A31. A11 dikali A23 dikali A32. Dan yang terakhir A12 dikali A21 dikali A33. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A-nya, yaitu det A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31. Lanjut, A11
A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi ini elemen-elemen yang arahnya ke kiri. A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32 dikurangi elemen yang arahnya ke kiri, yaitu A12 dikali A21 dikali A33. Nah, itulah cara menentukan determinan matriks ordo 3x3. Gimana, paham? Pasti kalian sedikit bingung kan? Baiklah, jangan bingung. Tenang saja. Pasti kalian agak sedikit rumit ya ketika kalian melihat rumus dari cara menentukan determinan matriks ordo 3x3. Tapi tenang saja, kalian jangan diambil pusing terlebih dahulu ya. Coba pahami contoh soal berikut ini agar kalian lebih paham cara menentukan determinan matriks ordo 3x3 menggunakan aturan Sarus. Tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus. Diketahui determinan A dengan elemennya 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, agar lebih mudah, kalian tulis kembali elemen-elemen pada kolom pertama dan kedua di sebelah kanan matriks A. Nah, jadi langkah pertama kalian mau menentukan nilai dari determinan matriks di ordo 3x3 itu, kalian tinggal menuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks A. Setelah itu, untuk membantu kalian mengalihkan elemen yang arah ke kanan dan ke kiri, kalian dibantu dengan garis putus-putus ya, biar kelihatan. Nah, sehingga didapatlah determinan matriks A. Kalian tinggal kalikan elemen-elemen yang arahnya ke kanan. Yang ini sudah dibantu dengan garis putus-putus yang berbeda warna. Kita kalikan terlebih dahulu elemen-elemen yang arahnya ke kanan dengan garis putus-putus yang warna biru. Langsung saja dikalikan. 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2. Nah, ketika selesai mengalihkan yang arahnya ke kanan, langsung kita kalikan elemen-elemen yang arahnya ke kiri, dan di sini kita bantu dengan garis putus-putus yang berwarna merah. Jangan lupa tandanya dikurangi. 8 dikali 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 dikali 4, sehingga didapatlah 4 dikali 1 dikali 4 hasilnya 16, 2 dikali 5 dikali 3 hasilnya 30, 8 dikali 2 dikali 2 hasilnya 32, dikurangi 8 dikali 1 dikali 3 hasilnya 24, 4 dikali 5 dikali 2 hasilnya 40, ditambah 2 dikali 2 dikali 4 hasilnya 16, sehingga didapatlah 78 dikurangi 80 hasilnya negatif 2. Nah, sehingga didapatlah nilai dari determinan matriks A-nya yaitu negatif 2.
Setelah kita mempelajari cara menentukan determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3, kita lanjut ke sifat-sifat determinan matriks. Nah, yang pertama, misalkan A matriks persegi berordo n kali n dengan determinan A dikali B matriks persegi berordo n kali n dengan determinan B dan K suatu konstanta. Didapatlah determinan A kali B sama dengan A dikali B. Kemudian transpos A sama dengan determinan A. Transpos A merupakan transpos dari matriks A. Untuk selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Dengan N di sini merupakan ordo dari matriks A. Untuk selanjutnya yaitu inverse A sama dengan 1 per A dikali D dikurangi B dikali C. A inverse merupakan inverse dari matriks A. Baik, untuk selanjutnya, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contohnya, diketahui A sama dengan elemennya 1, 2, 0, 0, sehingga didapatlah determinan A-nya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Coba diperhatikan. Jika elemen yang terletak pada diagonal pertama 1 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian untuk elemen yang terletak pada diagonal keduanya, jika dikalikan 2 dikali 0 hasilnya juga 0. Jadi elemen pertama dikurangi elemen kedua, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jadi, sifat determinan yang kedua ini, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A-nya sama dengan 0, maka determinannya juga sama dengan 0. Terbukti ya, ini tadi. Baik. Untuk selanjutnya, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinan A sama dengan 0. Contoh A 3, 4, 2, 6 3, 4. Tentu saja nanti hasilnya akan 0. Lanjut ke sifat selanjutnya. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinan A-nya juga bakalan 0. Seperti ini ya, diperhatikan contohnya. Nah, ketika semua elemen pada satu baris atau kolom matriks A kelipatan daripada baris atau kolom yang lain, maka hasilnya akan 0. Di sini kan 6, 4, 8, 3, 2, 4, 3, 2, 4 kelipatannya 6, 4, 8. Maka hasil dari determinan matriksnya akan menghasilkan 0. Baik, langsung saja ke contoh soal. Perhatikan soal berikut ini ya.
diketahui matriks A dengan elemennya 4, 2, 2, 2 dan matriks B dengan elemennya negatif 3, 3, negatif 3, 4. Tentukan nilai dari yang pertama determinan transpos A, yang kedua determinan inverse A, yang ketiga determinan A kali B, dan yang keempat determinan A pangkat 3. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai dari matriks A dan nilai dari determinan matriks B. Langsung saja ke pembahasan. Nah, masih ingat kan dengan cara menentukan determinan A? Nah, tinggal dikali kan elemen-elemen yang terletak pada diagonal pertama 4 dikali 2 dikurangi dengan elemen-elemen matriks yang terletak pada diagonal kedua, sehingga didapat 4 dikali 2 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi, untuk determinan matriks A-nya bernilai 4. Untuk selanjutnya, kita cari nilai dari determinan matriks B. Caranya sama saja, kita tinggal mengalihkan elemen-elemen diagonal pertama, negatif 3 dikali 4, dikurangi 3 negatif dikali negatif 3. Awas, kalian jangan sampai keliru dalam pengoperasiannya, baik itu penjumlahan maupun perkalian. Sehingga didapat negatif 3 dikali 4 hasilnya negatif 12, kemudian 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9, negatif 9 dikali negatif hasilnya positif. Sehingga didapatlah nilai matriks B yaitu negatif 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai determinan matriks A dan B, maka kita tentukan yang pertama, determinan transpos matriks A ya. Kita tidak perlu mentransposkan dulu matriks A-nya, namun kita gunakan saja sifat-sifat dari determinan matriks yang telah kita pelajari. Oke, untuk determinan transpos A, sifatnya itu sama dengan determinan A ya. Sehingga didapatlah determinan transpos A sama dengan determinan A hasilnya positif 4. Paham? Lanjut, untuk soal yang kedua. Determinan inverse A. Caranya sama saja, kita gunakan langsung sifat-sifat determinan matriksnya, yaitu determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Sehingga hasil dari determinan inverse A sama dengan 1 per 4. Untuk selanjutnya, determinan A kali B sama saja dengan determinan A dikali determinan B. Sehingga didapat hasil dari determinan A dikali B, yaitu tinggal masukkan tadi nilai dari determinan A-nya yaitu 4,
dikali determinan B-nya yaitu negatif 3. Sama dengan negatif 12. Jadi untuk hasil dari determinan A kali B yaitu negatif 12. Nilai dari determinan A pangkat 3 sama dengan determinan A pangkat N sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya adalah 64. Jadi, untuk nilai dari determinan A pangkat 3 ini sama dengan 64. Mungkin itu untuk contoh soal dari sifat-sifat determinan matriks. Supaya kalian lebih paham lagi, kalian harus banyak latihan ya. Banyak sekali pembahasan pada pertemuan hari ini. Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Kira-kira ada pertanyaan gak ya? Jika ada pertanyaan, kalian langsung saja WA Japri atau di grup WA lontarkan pertanyaan kalian dan ungkapkan kesulitan kalian dalam memahami materi hari ini. Dengan senang hati, Ibu akan menjawab pertanyaan kalian dan membimbing kalian dalam kesulitan memahami materi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mengulas tentang materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita telah belajar cara menentukan determinan matriks ordo 2x2. Yang kedua, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode Sarus. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari dan mengetahui tentang sifat-sifat determinan matriks. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhirnya pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Atas perhatian kalian semua, Ibu akan mengucapkan terima kasih dalam 8 bahasa. Arigato, obrigado, zizi, grazie, kamsahamnida, syukron,